Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49 Cobaan Apalagi Ini? Lily ikut menunduk untuk menatap putrinya. Sudah lebih 6 bulan Tuan Sean meninggal. Dan Lily juga sudah selama itu tidak mengunjungi ibu mertuanya. Ozu dan Romania sudah sering menelpon, menanyakan kapan Lily bisa berkunjung. Karena Nyonya Valeria merindukan Alvaro. Apa Liga tidak boleh ikut? Lily hanya tersenyum manis menanggapi pertanyaan putrinya. Sudah sejak sebulan yang lalu Lily ingin melihat keadaan ibu mertuakunya. Tetapi karena rengekan Liga yang ingin ikut, Lily menjadi tidak tega dan harus membujuk dan memberi alasan tepat. Mama harus mengunjungi nenek sebentar. Bukankah kakak sudah mama kasih tahu? Mereka melanjutkan perjalanan sampai di tepi jalan di mana mobil Lily terparkir. Sekolah Liga dan Alvaro memang melewati gang. Tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Sementara di dekat sekolahnya sedang ada perbaikan jalan, sehingga Lily lebih jauh untuk memarkirkan kendaraannya. Ada kalanya Lily harus kembali bersedih saat seperti ini. Membesarkan 2 anak seorang diri tidak semudah yang ia pikirkan. Kadang saat mereka tiba-tiba sakit dan menangis, Lily akan ikut serta menangis karena sedih. Lily sudah tidak tinggal bersama Nyonya Lubis. Semenjak kembali Lily tinggal di apartemen yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya. Lily juga ikut menjalankan perusahaan Tuan Sean dari tempatnya sekarang. Beruntung kemajuan teknologi membuat semua jadi mudah. Sekarang Lily harus menjalani hidupnya tanpa Tuan Sean. Suaminya itu sudah pergi. Tidak ada yang bisa menghiburnya. Tidak ada yang memeluknya di tengah malam. Tidak ada nasihat lembutnya, genggaman tangannya. Bahkan deru napasnya yang beraroma khas lelaki itu sudah tidak ada. Rasanya memang berat. Seseorang yang selalu memberinya senyum manis dan tatapan mata teduh itu sudah tidak ada. Dan tidak dapat Lily cari dimanapun meskipun ia sangat ingin. Hanya tersisa tumpukan kenangan yang akan Lily kenang seumur hidupnya. Lily selalu ingat seperti apa rasa suaminya ketika tangannya digenggam, ketika tubuhnya dipeluk, dan sapuan napasnya yang hangat saat minta ditemani. Semua itu tidak akan pernah bisa Lily lupakan. Lily sadar telah menangis ketika tangan kecil Liga menyeka air matanya. Mama menangis? Tanya Liga merasa bersalah. Bukannya menghentikan tangisnya, Lily malah makin menangis terseduh-seduh dengan memeluk kedua anaknya. Lily merindukan suaminya, merindukan nasihat lembut dari bibir lelaki yang sudah mengajarkannya banyak hal. Waktu yang terus berjalan tidak bisa mengubur perasaan rindunya pada sang suami. Yang sayangnya seberapa rindu dirinya sosok itu tidak akan dapat lagi dia temui. Setelah tenang Lily meminta maaf pada kedua anaknya. Anak-anak Lily memang masih kecil, tetapi mereka seolah tahu kesedihan ibu mereka.
Liga janji tidak akan nakal kalau Mama nanti pulang ke Indonesia bersama adik. Berat rasanya Lily meninggalkan Liga, karena saat ini Nyonya Lubis juga sedang tidak sehat. Melihat keadaan Nyonya Lubis jugalah yang membuat Lily bertekad mengunjungi mama suaminya untuk mempertemukan putrinya pada beliau. Beruntung mobil sudah berhenti di parkiran rumah sakit, sehingga Lily bisa menghentikan pikiran sedihnya sejenak. Ayo, ajak Lily pada kedua anaknya. Lily sedang mengambil kartu antrian saat suara seorang pria menegurnya. Lily. Lily langsung menoleh pada pria yang memanggilnya dengan fasih. Di sana seorang pria dengan setelan baju khas seorang dokter lengkap dengan stetoskopnya tengah berdiri gagah menatapnya. Lily harus menyipitkan matanya untuk mengenali pria itu. Sebelum ingatannya menjurus pada pria yang tadi memberinya sebuah payung. Regan? Oh, maksudnya Dokter Regan? Sapa Lily agak gugup, karena memang penampilan pria itu sedikit berbeda dari pertemuan singkat tadi. Pria itu menghampiri Lily dan menanyakan keperluan Lily. Masuk saja ke ruanganku. Ucap pria itu yang ternyata adalah seorang dokter gigi. Apa keluhannya jagoan? Regan menyoroti mulut kecil Alvaro. Gigi Al ada kumannya yang bikin rumah. Makanya gigi Al sakit di malam hari. Keluh putra Lily dengan menatap lucu dokter di hadapannya. Seketika sedang menunggu resep, Lily kembali terkejut. Karena Regan ikut duduk di sebelahnya seperti sedang ikut mengantri. Mereka anak-anak yang lucu. Lily melihat Regan yang turut memperhatikan Liga dan Alvaro yang sedang bermain di fasilitas kesehatan. Ya. Jawab Lily ikut tersenyum. Kau dari Indonesia? Lily terkejut saat Regan tahu asalnya. Jangan terkejut. Tadi aku mendengarmu mengucapkan terima kasih saat aku memberikan payungku. Lily jadi ingat payung yang disimpannya di dalam mobil. Oh, iya payung Anda, ucap Lily. Aku tidak memintanya, simpan untukmu. Lily jadi sedikit kikuk. Bisa kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia saja? 1 minggu berlalu. Saat ini Lily sedang berjongkok di depan Liga untuk pamit pergi mengunjungi Nyonya Valeria. Jaga kesehatan di sana, pesan Nyonya Lubis. Hubungi aku jika sudah sampai. Laki-laki yang bernama Regan ikut membuka suara. Sejak pertemuannya 1 minggu yang lalu, Regan terang-terangan menunjukkan adanya ketertarikan pada Lily. Meski Lily menyadari itu, tetapi Lily tidak begitu saja ingin menjalin hubungan dengan seorang pria. Khususnya saat ini karena hatinya masih utuh milik Tuan Sean. Setelah mencium kedua pipi putrinya, Lily segera menyeret kopernya dan satu tangannya mengandeng tangan Alvaro. Lily baru akan memasuki ruang tunggu saat kepanikan terjadi ketika tiba-tiba Liga kejang. Ya Tuhan. Regan berlari mengejar Lily dengan panik. Petugas bandara sempat menghadangnya.
Regan menunjukkan seorang anak kecil kejang di pelukan Nyonya Lubis. Pada akhirnya Lily benar-benar membatalkan kepergiannya. Akibatnya Lily mendapat makian kekecewaan dari Ozu, yang sudah merasa dipermainan oleh Lily. Mereka semua sudah mempersiapkan kedatangan Lily. Tetapi tiba-tiba Lily dengan mudahnya berkata penerbangannya batal. Lily menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Regan membawa Alvaro untuk duduk di samping Lily. Apa yang terjadi dengan Liga, Ray? Sudah 3 jam lamanya Lily menunggu hasil lab pemeriksaan medis Liga. Regan tampak ragu mengatakan, terlihat dari beberapa kali dirinya buka tutup bibir. Ray, tuntut Lily. Liga mengidap anemia. Air mata Lily tumpah. Cobaan apalagi ini? Regan menatap prihatin wanita yang duduk di sampingnya. Sebagai seorang dokter, Regan tahu penyakit anemia memang bisa sembuh. Tetapi untuk kasus anak-anak biasanya sedikit lebih sulit. Usia Liga baru lebih 5 tahun. Anak seumurannya masih belum bisa mengenali kondisi tubuhnya. Tidak paham dengan rasa lelahnya. Cenderung aktif meski sebenarnya kondisi tubuhnya tidak mampu. Sejak awal bertemu dengan Liga, sebenarnya Regan cukup curiga dengan kesehatan putri Lily. Gadis kecil itu wajahnya putih pucat. Tetapi melihat Lily yang memiliki warna kulit demikian, akhirnya Regan pikir itu gen. Beberapa hari terakhir Liga memang susah makan. Lirih Lily yang meremas jari-jari tangannya. Kupikir, itu karena dirinya sedih. Karena aku tidak bisa membawanya ikut ke Indonesia. Belum terlambat, masih banyak jalan untuk Liga sembuh. Kita bisa lakukan transfusi darah dan kemoterapi. Perih hati Lily mendengar ucapan Regan. Putrinya yang masih kecil harus menghadapi sakit seperti ini. Akhirnya Lily justru melupakan tujuannya untuk pulang ke Indonesia. Di Indonesia, Nyonya Valeria menangisi foto mendiang Tuan Sean. Merasa sakit hati pada Lily yang seolah melupakannya. Sudah 1 bulan sejak Lily membohonginya akan datang. Sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari menantunya itu. Bahkan istrimu sudah tidak mau peduli. Dengan kerinduan mama pada putramu Sean, tangis Nyonya Valeria mengadukan kekecewaan hatinya pada Lily. Ozu dan Romania hanya mampu menatap sendu omanya yang menangis. Bahkan sampai sekarang pun mereka belum diberi kepercayaan lagi. Untuk memiliki calon anak, Ozu menatap foto pernikahan papanya dan Lily dengan tatapan kecewa. Kau melupakan kami karena sudah memiliki kehidupan barukah? Tanya Ozu pada potret Lily. Masalahnya Ozu juga tidak bisa meninggalkan omanya untuk menyusul Lily. Sudah beberapa kali menghubungi Nyonya Lubis. Tetapi wanita itu bilang Lily sudah tidak tinggal bersamanya. Dan tidak tahu kemana wanita itu pergi membawa saudaranya. Apa Lily masih belum bisa dihubungi? Tanya Utgom yang ikut duduk di samping Nyonya Valeria. Lagi-lagi karena banyak pikiran Nyonya Valeria harus masuk ke rumah sakit. Karena tekanan darahnya. Ozu hanya mengeleng melihat ke arah omanya. Lily sangat keterlaluan.
Geram Ozu. Utgom juga berpikir demikian, apa susahnya sekedar berkunjung. Biarpun suaminya sudah tidak ada, Lily tidak seharusnya memutuskan hubungan keluarga. Sementara di belahan bumi lainnya, Lily sedang menangis di pelukan Regan. Sudah 2 bulan Liga menjalani perawatan. Setiap hari Liga semakin kehilangan berat tubuhnya. Wajah Liga tampak tirus tanpa sehelai rambut pun di kepalanya. Hati Lily hancur melihat keadaan putrinya. Liga telah menjalani kemoterapi. Hal itu membuatnya kehilangan rambut indahnya. Penyakitnya juga membuatnya tidak memiliki nafsu makan yang baik. Tubuhnya menyusut perlahan-lahan. Tidak ada cara lain, Lee. Kamu harus meminta bantuan pada ayah Liga. Suara Regan membuat Lily memejamkan matanya rapat. Demi putrimu. Tekan Regan, yang membuat air mata Lily kembali tumpah. Regan dan Nyonya Lubis sudah melakukan banyak hal untuk mendapatkan pendonor sumsum tulang belakang untuk Liga. Tetapi hingga kini mereka tidak mendapatkan pendonor yang cocok. Saat ini harapan hidup Liga adalah Utgom. Tetapi jika Lily datang kepada Utgom, itu berarti rahasia yang selama ini Lily tutup rapat akan terbongkar. Tuhan. Lily menangis frustasi. Lily menyalakan ponselnya yang sengaja dimatikan beberapa waktu lalu. Begitu ponselnya menyala, berbagai pesan menyudutkan dari Ozu memenuhi pesan WhatsApp-nya. Wanita pembohong, karenamu, Oma kembali terkena serangan darah tinggi. Lily membaca pesan yang baru dikirim oleh Ozu. Lily sudah hancur tambah hancur. Pergilah, aku akan menjaga Liga. Tutur Regan lembut. Aku. Bawa Alvaro bersamamu, jujurlah pada mereka. Apa yang terjadi sudah menjadi takdir yang sudah digariskan untukmu. Lily memeluk Regan dengan perasaan bersyukur. Selama Liga sakit, Regan begitu banyak membantunya. Pria berprofesi sebagai seorang dokter gigi itu terus mensupportnya. Tidak hanya dengan tenaga, tetapi pria itu selalu siaga kapanpun Lily butuh bantuan. Bahkan sudah seperti suami yang menjaga istri dan anaknya, yang sedang sakit hingga Regan rela tidak pulang. Malam itu Lily menghubungi Ozu, mengabarkan jika dia akan pulang. Ozu segera mengalihkan panggilannya menjadi panggilan video. Lily mengangkatnya. Saat Ozu ingin memakinya, saat itu Ozu urungkan. Saat menatap wajah sembab Lily di layar ponselnya. Aku terbang besok, ucap Lily dengan bibir bergetar. Lee, apa kau baik-baik saja? Ozu urung memaki Lily karena melihat Lily yang terlihat habis menangis. Bahkan sedang menangis. Iya. Jawab Lily yang ikut menatap nanar Ozu. Lee. Aku rindu Mas Sean Ozu, aku rindu papamu. Ucap Lily terisak dengan air mata yang berjatuhan. Ozu tidak mengira jika Lily masih mengingat papanya. Ozu pikir Lily sudah menemukan seseorang yang baru. Sehingga melupakan mereka keluarga dari suaminya. Kalau begitu pulanglah, kau belum berziarah ke makam papa?
Tutur Ozu yang lupa dengan amarahnya. Ozu menyerngit mendengar suara monitor yang dipasang di tubuh Liga. Kau berada di rumah sakit? Tanya Ozu. Rasa kesal Ozu pada Lily berubah menjadi rasa khawatir. Li, kau sakit? Besok aku mengatakannya. Ucap Lily menatap Ozu masih dengan mata basah. Kau ingin bicara dengan Oma? Tanya Ozu. Besok saja. Lirih Lily menyusut cairan yang mengalir dari hidungnya. Istirahatlah, tidak apa jika kamu tidak pulang besok. Jika kondisimu tidak memungkinkan, akhirnya Ozu justru menasehati Lily. Aku akan tetap pulang besok. Lily merasa dirinya datang di saat yang kurang tepat. Bagaimana tidak? Saat Lily menginjakkan kakinya di kediaman Nyonya Dubi, Lily disambut pertengkaran Utgom dan Anastasia di baranda rumah. Mas capek hadapin sikap kekanak-kanakan kamu, Dek. Kalian yang kekanak-kanakan. Bisanya cuma nuntut aku agar cepat hamil. Aku ini istri, bukan hewan ternak. Padahal suara Utgom sudah nyaring tetapi lebih nyaring lagi suara istrinya. Kamu mau kemana? Tanya Utgom. Aku tidak akan pulang. Jika kalian masih tetap maksa aku untuk lepas alat kontrasepsi yang kupakai. Untuk apa kita kesini, Li? Tanya Ozu yang sangat bingung. Ketika baru menjemput Lily di bandara, wanita itu minta cepat-cepat ke rumah Utgom. Sayang ternyata Utgom sedang berada di kediaman Nyonya Dubi dan mengharuskan mereka menyusul mereka. Lily berpaling untuk menatap Ozu. Wajah Lily basah dan tidak pernah benar-benar kering sejak menginjakkan kakinya di Indonesia. Aku mau membawa Kak Utgom ikut ke rumah menemui Mama. Ozu tidak sanggup membantah permintaan Lily, karena wanita yang pernah menjadi pemilik hatinya itu terlihat sangat kacau. Kurasa bukan waktu yang tepat, lirih Ozu yang juga ikut melihat dan mendengar perdebatan sepasang suami istri itu. Nyonya Dubi yang keluar dari pintu rumah menyadari kehadiran Ozu dan Lily. Segera melerai pertengkaran putra dan menantunya. Mama meminta kalian datang untuk makan siang, bukan untuk bertengkar. Lihatlah saking sibuk bertengkar kalian sampai tidak menyadari kedatangan keluarga. Nyonya Dubi terburu-buru mendatangi Lily dan Ozu, yang berdiri di antara tanaman Utgom yang berjajar rapi di dalam pot-pot besar. Utgom juga terkejut melihat Lily dan Ozu. Dirinya jadi malu karena secara tidak langsung mengumbar aib rumah tangganya. Anastasia pergi tanpa sepatah kata pun, dan kali ini Utgom juga tidak mencegahnya. Sepanjang pernikahan mereka, hanya Utgom yang terus berusaha mempertahankan hubungan mereka. Sementara Anastasia tidak mau pusing dengan semua itu. Dalam angan wanita itu adalah pernikahan yang membuatnya keluar dari tekanan kedua orang tuanya. Karena dengan menikah Anastasia sudah bukan lagi tanggung jawab mereka. Dan dirinya tidak takut jika dianggap tak berbakti. Tetapi tidak pernah wanita itu pikirkan ada hati laki-laki yang disakiti setiap harinya dengan sikapnya yang membangkang.
Utgom menatap punggung istrinya yang sudah masuk ke dalam mobil. Tanpa basa-basi bahkan sekedar menyapa tamu mereka, Anastasia sudah seperti kehilangan rasa malu. Kesedihan Lily semakin menjadi mendengar perdebatan mereka. Apakah seingin itu mereka memiliki keturunan? Jika sekarang dirinya datang dan meminta pertolongan, akankah Utgom tidak akan merebut putrinya? Lily, Nyonya Dubi memeluk Lily yang bahkan lupa caranya bicara. Wanita itu dihantui rasa ketakutan saat ini. Takut jika putrinya tak tertolong. Takut jika Utgom tahu memiliki anak, Utgom akan merebut hak asuh Liga. Tanpa sadar Lily menggelengkan kepalanya dengan kaki yang melangkah mundur. Liga putriku, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Aku tidak mau. Rapal Lily dalam hati. Nyonya Dubi membawa Ozu dan Lily masuk. Tetapi Ozu harus menjemput Alvaro yang sedang tertidur pulas di dalam mobil. Adiknya itu sangat tampan. Perpaduan antara papanya yang rupawan dan Lily yang cantik. Tidak dipungkiri Ozu juga sangat menyayangi saudaranya, yang datang sedikit terlambat itu. Dan sebenarnya Ozu juga menyayangi Lily sebagaimana mestinya. Rasa sayang seorang putra pada istri papanya. Ozu juga tidak suka melihat Lily bersedih. Namun untuk menerbitkan senyum di bibir wanita itu. Dirinya juga bukan siapa-siapa. Bahkan ketika ingin memeluk tubuh Lily sekedar menenangkan saja ternyata dia tidak bisa. Lily duduk meremas jari-jari tangannya. Saat Utgom sudah ikut duduk bersama dengannya. Padahal belum apa-apa tetapi Lily begitu ketakutan. Ini untukmu. Buah stroberi segar disodorkan Utgom di hadapan Lily. Utgom selalu seperti itu, ramah dan hangat. Sifat Utgom menurun pada putrinya. Liga suka mengalah demi Alvaro. Bahkan meski usianya baru menginjak 5 tahun, gadis kecil Lily itu terus mengutamakan kepentingan adiknya daripada dirinya. Kata Liga, kakak harus melindungi adik, karena kakak adalah hero. Mengingat putrinya Lily kembali lemah. Saat ini putrinya sedang terbaring tidak berdaya. Lily tidak bisa egois, dirinya harus segera meminta bantuan Utgom. Hai, Utgom yang tadinya tersenyum beralih khawatir ketika Lily justru menangis. Tante, ada yang ingin Lily sampaikan. Wajah Lily yang basah air mata mengundang kekhawatiran semuanya. Bahkan Ozu hanya mampu mengepalkan tangannya sekuat tenaga, agar tidak segera merengkuh wanita yang begitu berarti di hidup papanya. Entah mengapa Lily terlihat sangat kacau. Ozu merasa bersalah saat mengingat prasangka buruknya pada Lily. Ternyata Lily tidak bisa datang kala itu bisa jadi karena sebuah keadaan. Katakanlah, Li, petik 2. Lily mendongak. Bisa kita bicara di rumah Mama? Dan disinilah mereka saat ini. Nyonya Valeria yang sudah menyiapkan amarahnya untuk sang menantu urung. Ketika Lily justru datang dan langsung memeluknya dengan tangis terseduh-seduh. Maaf Mi, maafkan Lily yang ingkar janji pada Mami. Lily tidak bermaksud membuat Mami kecewa dan sampai jatuh sakit.
Anak Lili sakit dan Lili tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tangis Lili. Cucuku sakit, kenapa kamu tidak katakan terus terang? Mami jadi berpikir yang tidak-tidak. Jika kamu jujur Mami tidak mungkin marah denganmu. Nyonya Valeria ikut kaget mendengarnya. Bagaimana bisa Lili tidak jujur dan memilih diam dan rela disalahkan? Lili menciumi tangan mama mertuanya. Tidak peduli tangan Nyonya Valeria menjadi basah karena linangan air matanya. Sudah tak terukur seberapa banyak air matanya tumpah. Ternyata menjadi seorang ibu yang takut kehilangan anak bisa membuatnya di titik terlemah. Sebenarnya Nyonya Dubi dan Utgom belum paham mengapa mereka ikut dibawa Lili ke rumah Nyonya Valeria. Tetapi setelah lama menunggu keduanya diminta Lili ikut masuk ke dalam kamar. Al, ikut bermain sama Kak Ozu ya, Mama mau bicara sama Oma. Putra Lili langsung melompat ke gendongan Ozu. Meskipun Ozu juga ingin tahu apa yang membuat Lili bersedih. Tetapi pemuda itu tetap menuruti permintaan Lili untuk menjaga adiknya. Setelah Ozu membawa keluar Alfaaro, baru kemudian Lili menatap wajah-wajah yang melihatnya dengan bingung. Sebelumnya Lili minta maaf. Lili berusaha agar suaranya tidak bergetar. Tetapi terasa sia-sia karena nyatanya dirinya tetap menangis. Terutama untuk Kak Utgom. Utgom yang disebut namanya ikut mendongak menatap Lili dengan pandangan bingung. Lili datang ingin meminta tolong pada Kak Utgom. Dan memohon maaf pada kalian semua karena selama ini Lili tidak pernah jujur. Nyonya Valeria menggenggam tangan menantunya, seperti menyalurkan ketenangan. Meskipun sempat kecewa pada menantunya, melihat Lili yang seperti ini hatinya ikut sedih. Kak Utgom, aku butuh bantuan kakak untuk menyelamatkan putriku, ucap Lili dengan segala kekuatan yang dia mampu ucapkan. Meskipun saat ini benteng ketegarannya telah runtuh, putriku mengidap leukemia. Dan dia butuh donor sum-sum tulang belakang, yang mungkin Kak Utgom bisa berikan untuk menyelamatkan nyawanya. Apa maksud semua kata-katamu ini, Lili? Bersambung.